Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Abuya Syarifuddin Al-Mukarram Ustadz Haruna Hashim beserta para asatidz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Matta'anallahu bituli umurihim, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur mereka, sehingga dengan adanya mereka bersama kita, tempat bertanya di saat bingung, tempat bernaung di tengah panas, menghangatkan hati kita dengan zikir dan tausiahnya, sehingga la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka tidak ada yang bisa menyesatkan kamu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Mudah-mudahan kita selalu dalam istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah pentingnya akidah. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Uqad artinya tali yang disimpul. Ain qaf dal, tali yang disimpul. Dari ain qaf dal ini muncul istilah akad. Kenapa ada akad? Akad nikah antara wali dengan laki-laki. Akad, dua tali yang disimpul. Akad jual beli antara penjual dengan pembeli. Saya jual barang ini seharga Rp15.000, saya beli tunai, akad namanya. Dari huruf ain qaf dal inilah akidah. Kenapa disebut akidah akad? Karena ada dua tali yang disimpul mati. Akidah artinya tali yang disimpul mati. Jangan simpulnya macam simpul tali sepatu. Terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Itu bukan akidah. Makanya ini adalah akidah, tali kita dengan Allah. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akidah namanya. Lalu kemudian istilah lainnya namanya tauhid. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Kenapa akidah kita ini disebut dengan tauhid? Karena selain dari kita itu adalah mempersekutukan Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Sedangkan kita satu, tauhid. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah. Tidak menyembah pokok kayu, tidak menyembah batu, tidak menyembah lembu, tidak menyembah hantu. Hanya menyembah Allah saja. Maka disebut dengan tauhid. Ilmu yang membahas ini disebut dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Ada satu lagi istilah namanya ilmul kalam. Kenapa disebut dia dengan ilmul kalam? Karena ulama selalu membahas al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Pembahasan tentang ini, pembahasan tentang ini. Maka disebut dia dengan ilmul kalam. Dan berapa istilah itu? Akidah, tauhid, ilmu kalam. Ada satu lagi disebut dengan al-fiqhul akbar. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat, muakkad yang membatalkan. Fikih namanya. Tapi ada yang lebih besar daripada fikih. Namanya al-fiqhul akbar, fikih besar. Jadi kalau begitu ada 4 istilah. Pertama, akidah. Kedua, tauhid. Ketiga,
ilmu kalam. Yang keempat adalah al-fiqhul akbar, bercerita tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja isinya? Sudah kita bahas namanya, sekarang isinya. Isi daripada akidah, tauhid, ilmu kalam dengan al-fiqhul akbar ini apa isinya? Isinya itulah pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi, akhbirni anil iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. 6 inilah pembahasan. Maka ada ulama khusus yang mengkaji tentang ini, spesialis. Jadi dalam Islam itu ada bidang spesialis macam kedokteran. Spesialis jantung, SPOT, spesialis ortopedi tulang, SPOG, spesialis obgyn kandungan, STHT, spesialis telinga, hidung, tenggorokan. Begitu juga dengan ini, ada namanya ilmu spesialis bidang akidah. Kalau di kampus letaknya di Fakultas Usuluddin, usul, dasar agama. Di dalam Usuluddin ini ada 3 jurusan. Yang pertama jurusan al-aqidah. Setelah itu baru ada jurusan tafsir. Setelah itu baru ada jurusan hadis. Jadi satu jurusan khusus mengkaji tentang akidah. Saya ceritakan ini detail, ini bukan tablik akbar, ini bukan pengajian umum, khusus supaya kita ngaji. Saya tak mau habis ini berhenti. Ini sekedar mukaddimah pengantarnya, supaya tahu kita habis ini ngaji. Ngajinya kemana? Ada Buya Abdul Wahab Sinambela, ada Ustadz Haruna Hasyim, yang tak saya sebutkan namanya jangan tersinggung, saya tak hafal. Maksud saya tuh, habis mukaddimah ini, semua komunitas-komunitas, baik kersubuhan kah namanya, infak beras kah namanya, apakah, apa lagi, pasukan amal soleh, pasukan khusus, itu semuanya komunitas-komunitas ini ngaji. Datang, minta waktu. Buya, kami mau ngaji akidah. Kitabnya apa? Kitabnya Jala'ul Afham, Syarah Aqidatul Awam. Ada matan yang disusun dalam bentuk syair, namanya Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini disyarah, dijelaskan makna isinya oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Namanya Jala'ul Afham. Ditulis oleh murid beliau. Imla yang disampaikan Sayyid Muhammad itu ditulis. Nah, maka kalau antum ngaji ini ke Buya Syarifuddin, nanti sanad antum bersambung. Bisa antum ajarkan ke anak, ke istri, ke murid-murid. Dari mana kamu belajar ini? Dari Buya Syarifuddin. Buya dari mana? Dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi dari mana? Dari Sayyid Abbas. Sampailah kepada sahibul matan yang menulis kitab Aqidatul Awam itu. Nanti setelah khatam antum dapat ijazahnya. Lalu kemudian ijazah mengamalkannya, mengajarkannya. Itulah disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memangnya ada akidah yang di luar Ahli Sunnah wal Jamaah? Ada. Apa saja nama akidahnya? Akidah Jabriyah, akidah Qadariyah, akidah Khawarij, akidah Murji'ah, akidah Wahabiyah, akidah Syiah, akidah sekuler, akidah liberal, akidah ateis, akidah komunis. Dulu, kalau ustadz melarang muridnya, jangan baca buku akidah Wahabiyah, akidah Syiah, bahaya. Orang langsung takut. Zaman sekarang, kalau ada ustadz ceramah, jangan baca akidah Syiah. Apa judulnya ustadz? Judulnya Tahzibul Ahkam, Wilayatul Faqih. Langsung dicarinya di Google, dapat, di-downloadnya, dicetaknya, dibacanya. Makin disebutkan, makin iklan gratis. Dulu, kalau disebutkan, kau jangan ngaji sama dia, jangan dengar ceramah dia itu Syiah. Orang berhenti. Zaman sekarang, kalau disebutkan nama, siapa namanya tadi Ustaz? Langsung dicarinya di YouTube. Dengarnya di rumah. Sedap juga Syiah ini.
Itu. Jadi kalau tak kuat-kuatlah ini benteng pertahanan ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini luar biasa. Saya kasih satu contoh. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji sawi pun di dunia ini kecuali atas izin. Kalimat itu bagus atau tak bagus? Bagus. Tidak bergerak satu biji sawi pun kecuali atas izin Allah. Kalimatnya bagus. Tapi kalau mau dibengkokkan, dibatilkan, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya hak, tapi bisa jadi batil. Kok bisa Pak Ustadz? Ya karena menyimpang dari Ahlus Sunnah. Maaf, beribu maaf. Pulanglah anak kuliah dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Kuala Lumpur. Dikirim duit, hajat hati selesai S1, S2, S3, rupanya hamil 3 bulan. Ditanya sama orang tuanya, kenapa kau bisa begini? Kenapa kau bisa berzina? Maaf cakap. Kenapa kau buat haram? Apa kata dia? La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu biji sawi pun kecuali atas izin Allah. Terbodoh mak ayahnya. Betul juga kata kau. Nampak? Itu akidah apa yang sudah dia pakai itu? Itu akidah Jabariyah. Bukan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita ini pilihan. Ini sekarang nih. Saya ini tidak Jabariyah. Saya ini Ahlus Sunnah. Saya sekarang punya pilihan antara minum atau tidak minum. Minum botol kanan atau botol kiri. Minum di gelas atau minum di botol. Itu pilihan. Allah mengasihi saya. Allah kasih saya mata. Allah kasih saya telinga. Allah kasih saya tangan. Allah kasih saya kudrat. Allah kasih saya iradat. Kudrat, kemampuan, tenaga. Iradat, kemauan. Saya memilih. Ketika pilihan saya benar, saya dapat pahala. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Kalau pilihan saya salah, saya dikasih neraka. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Ini akidah Ahlus Sunnah beda dengan akidah Jabriyah. Sekarang banyak orang mengaku Ahlus Sunnah, tapi pada kenyataannya dia adalah Jabriyah. Ketika dia melakukan dosa, dibalikkannya itu semua kepada Allah. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Bagus kalimat itu, tidak ada salah dari Nabi. Tapi kalau orang sesat, itu dibuatnya melegitimasi kesalahan dia. Perbuatannya salah, menyimpang, sesat, menyesatkan orang. Begitu ditangkap sama polisi, kenapa kamu buat begini? La haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula wala quwata illa billah dilakukan oleh para ulama salafun salih dulu setelah dia berkarya supaya menafikan dirinya, supaya dia mampu berkata ini semua karena Allah, ini semua untuk Allah, ikhlas karena Allah. Setelah dibangunnya rumah, dibangunnya istana, menang, melakukan futuhat, pembebasan, berjuang, dipuji orang. Hebat kau ya, membuat negara sebesar ini, hebat ya, bisa membangun istana. Apa kata dia? Ini semua dari Allah. La haula. Itu dulu kalimatnya sama, tapi dulu diucapkan orang setelah berkarya. Sekarang malas, tak mau bekerja, goyang kaki, menjual harta warisan, memanfaatkan jabatan. Akhirnya waktu dituduh orang melakukan perbuatan maksiat, apa yang kamu lakukan? Semua atas izin Allah. Semua atas. Orang zaman dulu kalau salah, salah saja. Kalau sesat, sesat aja. Kalau nyasar, nyasar aja. Ngaku. Orang zaman sekarang, salah, sesat, nyasar, pakai dalil. Maka diperkuat lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Supaya apa? Supaya selamat kita dari tarikan akidah-akidah yang begitu banyak. Akidah itu apa sebenarnya? Keyakinan dalam diri. Sholat itu fikih. Rukun, syarat, wajib, sunat, mubtilat yang membatalkan, sunat muakkad, wajib, sunat muakkad, sunat. Itu namanya fikih. Adapun keyakinan di dalam hati,
itu adalah akidah. Makanya ketika di Makkah itu yang turun adalah surat-surat pendek. Mayoritas surat pendek juz 30 itu turunnya di Makkah. Sebelum cerita tentang sholat. Sholat nanti turunnya setelah Isra Mi'raj. Puasa turunnya di Madinah. Nanti tahun kedua. Haji turunnya di Madinah, ayat tentang haji. Tahun ke-6. Dilaksanakan baru pada tahun ke-10. Adapun di Makkah itu bercerita tentang akidah. Akidah ditanamkan dulu bahwa dunia ini akan kiamat. Idzas sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, matahari, bulan hancur berkeping, macam tasbih digunting benangnya jatuh ke bawah. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik meletup ke daratan, tsunami namanya. Wa idzal quburu bu'sirat, yang dikubur ini bangkit nanti naik ke atas. Yang sudah dimakan ikan hiu, dimakan ikan piranha di sungai Amazon, dimakan cacing tanah, yang sudah dibakar dengan api, dikremasi, di rumah pembakaran, tulang belulangnya digiling, hancur, hidup balik. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itu akidah. Kenapa kita selalu baca surat Yasin? Pindah rumah baca Yasin, buka toko baca Yasin, orang meninggal baca Yasin, acara berinai menikah baca Yasin. Kenapa kita ada orang sakit baca Yasin? Karena di dalam Yasin adalah akidah. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Hadirun datang, muhdarun didatangkan. Nanti kamu semua akan didatangkan. Suka tak suka, mau tak mau, siap tak siap, kamu akan didatangkan. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang yang sudah hancur, kering, putih, tak nampak lagi warna daging. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma. Apa bisa Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah hancur berkeping ini bisa hidup lagi? Nabi tak menjawab, Nabi diam. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril membawa jawaban. Qul, katakan. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada si Asi bin Wa'il, katakan kepada semua yang mengatakan bahwa kita kalau sudah mati tak akan hidup lagi. Yuhyil 'idhama, dia yang akan menghidupkan tulang belulang itu. Kalau menciptakan yang belum ada, yang tak ada, yang belum ada, menjadi ada, sanggup. Apalagi yang pernah ada, Abdul Somad pernah ada, dibuat tak ada, mati masuk liang lahat, dimakan cacing tanah, membalikkannya menjadi ada. Tentu mudah bagi Allah. Itulah maka dibaca ulang-ulang surat Yasin itu. Untuk apa? Menanamkan akidah. Kenapa orang Islam nih Pak Ustadz baca Yasin bolak-balik, akidahnya kok nggak kuat? Baca Yasin bukan menanamkan akidah. Dia baca Yasin bukan ditengoknya terjemahnya. Baca Yasin untuk mengusir hantu belau. Ya, heran juga saya, kenapa hantu itu warnanya biru? Sudah disebut belau, kenapa tak hijau? Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu semua akidah. Akidah. Siapa nama Tuhan kita itu? Allah. Apakah ada Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia itu hidup? Dia tidak hidup. Al-Hayyu, Dia maha hidup. Apakah Dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, Dia mengatur hidup saya, napas saya, detak jantung saya, buah pinggang saya, hembusan napas saya, kedipan mata saya, bisikan telinga saya, ulat cacing di dalam lubang kayu, bagaimana bumi, mana kering, mana yang basah, mana daun yang jatuh. Al-Qayyum, Dia mengaturnya semua. Apa Tuhan itu tak mengantuk, tak letih, tak lelah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bupati kekuasaannya satu kabupaten, gubernur kekuasaannya satu provinsi. Kalau Tuhan itu apa kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong selain Dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa
biizni. Tahu dia apa yang terlintas di pikiran saya, apa yang terbersit di hati saya, apa yang ada tercakap di dalam otak saya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaan dia? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Apakah tak sulit dia menghitung manusia dari awal sampai akhir, dari dulu sampai sekarang yang akan datang? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Apakah tinggi dia, hebat dia, besar dia? Wa huwal aliyyul azim. Wal ali, dia tinggi, bukan dia tinggi di atas. Tinggi itu kedudukannya. Karena sekarang ada yang mengajarkan makna ali itu dia di atas, ditunjuk dia di atas. Tuhan itu di mana? Di atas, duduk di atas aras. Kalau Tuhan duduk di atas, berarti orang yang tinggal di apartemen lantai 10 lebih dekat dengan Tuhan daripada yang tinggal di lantai 1. Allah maujud bila makan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum ada ruang, sebelum ada tempat, sebelum ada aras, sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Ketika Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan alam, menciptakan aras, dia tidak berpindah. Kalau dia berpindah, berarti batal mukhalafatuhu lil hawadis. Itu perbedaan. Jadi jangan kita menganggap perbedaan kita ini perbedaan mazhab aja, sama dengan Maliki, Hambali, Syafi'i. Tidak. Ini perbedaannya dalam masalah akidah. Apa kata Imam Tahawi dalam akidah Tahawiyah? Allahu munazzahun 'anil jihatis sitti. Allah itu suci dari 6 arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Karena dia tak bertempat. Allah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum ada tempat, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, dia sudah ada. Ketika diciptakannya ruang, tempat, dan waktu, dia tidak masuk ke dalam. Kalau dia masuk ke dalam, berarti dia jisim, berarti dia fisik. Dia tak bisa ditunjuk. Allah maujud bila makan. Ini mesti ditanamkan. Tak selesai dengan pertemuan 1 jam. Tak selesai dengan pertemuan 2 SKS, 16 tatap muka, potong pertemuan pertama ta'aruf perkenalan, potong mid semester, UAS, ujian akhir semester. Ujian, nilai akidah A+, tapi isi akidah 0 besar. Jadi akidah ini mesti ngaji, prakteknya nanti, itulah ketika sudah berada di tengah lapangan. Banyak orang yang nilai akidahnya hebat, tapi begitu di dalam praktek bermasyarakat, kapan nilai akidah antum teruji? Ketika antum memikul beras, tetes 10 keringat uar air mata, tapi tidak digaji lillahi ta'ala. Itu baru ujian akidah. Kalau sekedar menguji akidah, menghafal matan, menghafal nadham, ujian, banyak orang lulus nilai akidah. Kapan nilai akidah itu? Ketika mengetuk pintu, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami dari Paskas mau mengutip iuran 1.000 sehari, sebulan 25.000. Tutupnya pintu. Itu baru terasa akidah. Banyak orang ketika di masjid, bagus akidahnya. Tapi begitu di luar masjid, itulah akidah. Kalau ada orang di masjid, lurus akidahnya, pas masuk ke toko curang timbangan, pas bekerja di kantor curang anggaran, itu dia sama dengan memenjarakan Allah dalam masjid. Habis itu dikunjunginya Allah itu 5 kali sehari. Subuh datang dia, Allah apa kabar, katanya. Habis itu pergi dia lagi. Zuhur datang dia lagi. Habis itu pergi dia buat dosa, buat maksiat. Ada yang lebih parah lagi. Bukan di masjid dipenjarakannya Allah, dipenjarakannya di Makkah. Habis itu buat dosa dia, buat maksiat dia, buat dosa dia, buat maksiat dia, menjual aurat dia. Habis itu menutup jilbab panjang, pergi dia ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Streaming gua tuh. Habis itu balik lagi ke tanah air, buka, buat maksiat lagi, diwawancarai sama wartawan. Mbak, kemarin waktu di umroh jilbabnya penuh. Ini kalau ini kita profesional aja. Ini tuntutan kerja. Nanti kita kan bisa bertobat. Apa bedanya dengan Abu Jahal Abu Lahab? Abu Jahal Abu Lahab itu kan haji dia tiap tahun.
Dari mana Ustaz tahu Abu Lahab itu, Abu Jahal itu haji? Summa afidu min haitsu afadhan nas. Bertolaklah kamu dari padang Arafah menuju Muzdalifah, menuju Mina, seperti mereka semua bertolak dari padang Arafah. Itu menunjukkan bahwa mereka dulu melaksanakan ibadah haji. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, mereka dulu sudah melaksanakan ibadah. Mereka sudah tawaf, mereka sudah sa'i, mereka sudah wukuf, mereka melontar jumrah, tapi mereka tidak berpengaruh kepada kepribadian. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW membersihkan, mengajarkan bahwa ibadah-ibadah ini ada tujuannya. Puasa, apa tujuan puasa itu? La'allakum tattaqun, akidah, supaya takut kepada Allah. Sholat, bukan sekedar tegak, ruku, sujud, tegak. Ada tujuannya. Apa tujuan sholat itu? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya tak baik, munkar pun tak baik. Tapi dua ini beda. Fahsya tak baik, hubungannya dengan seksual. Munkar tak baik, non seksual. Kenapa dibedakan, dipisahkan Allah antara fahsya dan munkar? Karena ada orang baik, bangun masjid, ngasih beasiswa, orangnya baik, dermawan, tapi gatal. Kena pasal 1, fahsya. Di mungkar dia tidak. Ada pula orang, matanya tak gatal, cakapnya tak porno, otaknya tak jahat, tapi pelitnya minta ampun. Itu kenanya di mungkar. Di fahsya dia tak kena, di mungkar dia kena. Ada yang kena di pangkal, tak kena di ujung. Ada yang kena di ujung, kena di pangkal. Yang lebih parah lagi, udah gatal, pelit. Itu fahsya wal munkar. Bukan berarti saya yang bercakap ini sudah bebas dari dua-duanya. Kita ini sama-sama berusaha supaya dengan ibadah, fikih, ini sah tak sah, ini mesti pakai air, ini tayamum, ini istihadah, ini darah haid. Itu fikihnya. Tapi akidahnya di dalam meyakini Allah, bahwa kita ditengok Allah, bahwa kita dilihat Allah, bahwa kita dinilai Allah. Kalau akidah kita kuat, kita tak lelah. Maka muncullah baju kaos tulisannya lelahku lillah. Ustaz dapat dari mana? Dari Paskas. Di Pontianak, ditulis di topi, lelahku lillah. Kenapa? Memikul beras, mengutip beras dari rumah orang, tidak digaji, membawa ke fakir miskin, berpeluh berkeringat, tidak diposting orang di Instagram, no like, no comment, no share. Tidak ada like, tidak ada comment, tidak ada share. Itu kalau tak kuat lillahnya, lelah. Tapi kalau lillahnya kuat, insya Allah lelahnya hilang. Karena beramal karena Allah. Saya kalau udah cerita tentang lillah-lillah ini, yang tertuju itu bukan ke jamaah, ke hati saya. Aku jangan-jangan ceramah aku ini udah tak lillah lagi. Kenapa? Dia tengok orang di TikTok. Dia tengok orang di YouTube. Mungkin saya kalau mati, kata malaikat Abdul Somad, ceramah kau itu udah tak ada lagi nilainya, tak ada pahalanya, karena sudah diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi masih ada doa guru-guru, masih doa habaib, doa orang soleh, didoakannya kita tiap malam. Jangan pernah putus asa. Itu yang diajarkan Allah. Keyakinan ini tidak bisa tertanam macam menanamkan program di dalam laptop. Beli di aplikasi, beli apa namanya tempat jual aplikasi itu? Beli di Play Store, langsung disetapkan ke laptop, masukkan langsung ke aplikasi ke handphone. Tak bisa begitu dia. Kita kalau sudah belajar akidah sifat 20, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, kiamu, binafsi, wadaniyah, kudrat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dia prakteknya itu adalah dalam ibadah dan keseharian kita. Diasah dia dengan bangun malam, tahajud. Diasah dengan ujian kehidupan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya berat, ujiannya datang bertubi. Dulu Pak Ustadz sebelum bergabung dengan Bikers Subuhan, sebelum bergabung dengan komunitas hijrah, sebelum bergabung dengan Paskas, sebelum bergabung dengan gerakan infak beras ini, hidup saya tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja. Tapi begitu sudah ikut komunitas ini Pak Ustadz, sendal hilang,
helm hilang. Saya yang lebih parah Pak Ustaz, bini hilang Pak Ustaz. Itu ujian keimanan. Apa yang paling kita tekuni, di situ ujiannya datang. Tengok ujian Maryam. Maryam itu bagaimana Allah menjaganya? Fakaffalaha Zakaria. Dia dijaga oleh Nabi Zakaria. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tempat tinggal Maryam, ditengoknya ada makanan. Musim dingin ada buah, musim panas ada buah musim dingin. Tidak ada satu pun laki-laki yang boleh berjumpa dengan Maryam. Justru di situ pula datang ujiannya. Bagaimana ujian Maryam? Hamil tanpa suami. Apa kata Maryam? Ya laitani muttu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andai aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang terlupakan. Saya Pak Ustadz sebelum sholat hidup saya nyaman, tapi setelah sholat, setelah ngaji, setelah hijrah, setelah i'tikaf ini kok datang ujian. Semakin besar keimanan, semakin kuat ujian datang dari Allah. Oh kalau gitu tak usahlah beriman Pak Ustadz. Tengoklah nabi-nabi itu. Ada nabi itu yang tidak ada ujiannya. Sebutlah nama nabi, sebutkan. Nabi Musa alaihissalam belum lagi lahir, sudah ada razia Fir'aun. Semua anak yang lahir sembelih. Belum lagi lahir ke atas dunia. Nabi Yusuf alaihissalam, saudara kandung mencampakkan dia ke dalam sumur. Fi ghayabatil jub. Masuk ke dalam. Ganteng Nabi Yusuf, gantengnya itu menyebabkan fitnah. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha. Perempuan-perempuan di kota sudah heboh membicarakan. Padahal waktu itu belum ada grup WhatsApp. Sudah ramai grup-grup membicarakan. Kenapa? Istri penguasa jatuh cinta kepada Yusuf. Wajah ganteng putih Nabi Yusuf itu, di situ pula datang ujiannya. Rupanya istri Aziz Zuleha ini tak mau dia korban sendirian. Kalian mengejek aku, sini. Diundangnya perempuan-perempuan itu, dikasihnya pisau, dikasihnya buah. Begitu sudah pegang pisau, pegang buah, suruhnya Nabi Yusuf keluar. Yusuf keluar, keluar Nabi Yusuf. Qata'na aydiyahunna, mereka memotong-motong tangan mereka. Habis luka tangan. Apa kata mereka menengok Nabi Yusuf? Ma hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, malaikat ini yang datang ini. Apa kata Zulaikha? Itulah yang kutahankan tiap hari. Kalian baru nengok sekali aja potong-potong tangan kalian. Apalagi aku, kata dia. Tidak ada nabi-nabi yang lepas daripada ujian. Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmaha, menyembuhkan orang lumpuh, wal abrasa, kena penyakit belang, penyakit kusta, penyakit supak, biiznillah, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati. Tetap juga berkoalisi antara Yahudi dengan Romawi untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Diselamatkan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Apalagilah kita manusia biasa, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Jadi kalau kuat akidah kita, tapi jangan sendirian. Masalul mu'minin kamasalil asjar. Orang beriman itu macam pokok kayu. Pokok kayu kalau sendirian, datang angin kencang, patah, tercabut. Tapi kalau pokok kayu beramai-ramai, tidak. Datang angin ramai, bersandar dia. Nah, itu. Saya, kalau saya silap, kalau saya salah, Ustadz Haruna Hasim meluruskan. Ustadz Hendri meluruskan. Buya Syarifuddin meluruskan. Kalau silap kita, jangan sampai kita sendirian. Man syadza, syadza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, aneh, asing, maka dia akan masuk neraka. Maka kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Yang sudah bergabung dengan jamaah Paskas, yang sudah berjamaah apa lagi nih? GCM, Gerakan Cinta Masjid. Yang sudah bergabung dengan GCM, alhamdulillah. Yang sudah bergabung dengan Paskas, alhamdulillah. Yang sudah bergabung dengan sahabat UAS Hijrah bersama Ustaz Somad, alhamdulillah. Yang sudah, saya tidak pernah membuat
kelompok baru atau mengakuisisi atau enggak pernah. Kita bukan partai menakuisisi. Yang ada itu aja dihidupkan. Tak pernah saya membuat grup motor baru, enggak. Nah, sampai ke Batam, datang biker subuhan. Ustadz, kita mau buat milad, ayo. Kita naik motor ke masjid, ayo. Yang sudah ada itu aja kita hidupkan selama dia ahlus sunnah wal jamaah. Iyyakum wal furqah. Sebelum hijrah, sebelum ke masjid, ujiannya kata setan, kau mabuk-mabuk aja dulu. Pacaran-pacaran aja dulu. Ini kan malaikat maut masih lama, kata dia. Apakah setelah kita hijrah, bergabung dengan DCM, bergabung dengan Paskas, setan berhenti? Tidak. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Sunan Tirmidzi. Setan sudah putus asa menengok orang sholat. Kalau ditengoknya orang sudah hijrah, sudah tobat, sudah sholat, dia putus asa. Walakin fit tahrish, dia menanamkan permusuhan di antara mereka. Kita membuat acara kedatangan Ustadz Abdul Somad. Semuanya udah hijrah, semuanya komunitas baik-baik. Tapi selesai acara, satu kelompok merajuk. Kenapa? Karena logonya lebih kecil. Setan itu punya kerja. Kita yang ngundang, kita yang bawa, kita yang menjemput di pelabuhan. Kenapa logo kita lebih kecil? Cuma logo, udah besar sama semua. Paskas, Gerakan Impak Beras, GCM. Ini kerja-kerja setan semua. Jadi kalau ada orang berkelahi cuman gara-gara logo, lillahnya diragukan. Berarti dia selama ini beramal logo ta'ala. Bukan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita sudah berkomunitas ini, kalau sudah ada sahabat-sahabat hijrah ini, kalau ada percikan-percikan lalang kering, ada percikan api di tengah lalang kering, cepat padamkan. Yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Sekarang banyak orang kerjanya enggak, yang kecil dibesarkan. Ini kerja Ma'erot. Masalah-masalah besar nih kita kecilkan. Jangan terlalu fokus di situ. Yang kecil kita hilangkan. Masalah-masalah kecil nih kita hilangkan. Lalang-lalang kering. Iyalah, Ustadz kan tidak bersama kami. Ustadz, siapa yang berani nyerang Ustadz? Saya pun diserang orang juga. Dari mana Ustadz tahu Ustadz diserang? Ustadz kan tak ada di grup. Kawan saya ngirimkan screenshotnya. Nah, Mat, kau diejek-ejeknya. Jangan ambil postingan orang, lalu diposting pula di grup lain. Jangan screenshot omongan orang, diposting di FB, di komen orang lain. Itu tidak. Kalau saya datang. Bisa kita ngopi malam ini? Ngopi apa ini? Ngobrol perkara iman. Banyak yang di grup-grup di medsos itu macam singa, pas jumpa sama kita, macam kucing kena air. Jadi ajak dia dulu, duduk bicara. Orang bersikap salah dengan kita itu dua kemungkinan. Pertama, dia dapat informasi yang salah. Yang kedua, dia gagal paham, dia tak mengerti karena tak kenal. Maka kita kenalkan dengan baik. Ini kalau dilihat dari Paskas ini nampaknya ini adalah antek-antek ini. Kami ini memang antek orang lapar untuk kenyang. Nah, jadi kita tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu suku-suku berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Oh, GCM lebih baik. Oh, GIP lebih baik. Oh, Paskas lebih baik. Semua baik. Fastabiqul khairat. Kita ini mau ke masjid. Lalu ada yang naik ojek, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Tapi jangan kita salahkan kawan kita yang diam-diam. Boleh jadi dia diam, rupanya dia naik kapal selam. Masjid itu di dekat laut. Boleh jadi dia naik helikopter. Kalau kita berkelahi sesama kita, kau kalau naik ojek takkan sampai. Akhirnya kita sama-sama terlambat masbuk sholat. Karena sibuk ngobrol tak bergerak. Fi kulli harakah barakah. Dan setiap dalam gerak ini pasti ada barakah. Nah, jadi kalau sudah berkomunitas-komunitas, sesama komunitas itu ada gesekan-gesekan. Apa kata pepatah orang Melayu? Telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Saya disampaikan tadi maklumkan Ustaz sampai jam 11 aja. Pas jam 11. Memang remnya agak mendadak sedikit.
Intinya adalah jangan cukupkan sampai di sini. Saya minta supaya nanti komunitas GCM dengan GIP Gerakan Infak Beras dengan Paskas ngaji baca kitab dengan Buya. Mintakan kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam. Bisa beliau seminggu sekali bagus, tak bisa sebulan sekali, tak bisa udah sebulan sekali udah mantap sudah. Ngaji supaya kuat akidah ini, karena kalau tidak hancur kita. Semuanya berawal dari akidah, ibadah melayang, akhlak yang bagus terbang. Lain asyrakta, kalau sampai kau syirik, la yahbatanna amaluka, hilang semua amal. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita terjaga dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah sebagai pengantar dialog, sebagai pengantar belajar akidah supaya lebih kuat, lebih yakin. Adapun nanti untuk minta videonya, untuk mengajak kawan-kawan, nanti kami buatkan. Kirimkan aja ke Ustadz Endri apa kalimatnya, nanti saya akan buatkan. Bapak Ibu dimanapun berada, kebetulan yang ada di Kepulauan Riau, di Kabupaten Karimun, hadiri kajian akidah bersama berbagai komunitas, Jala'ul Afham, Syarah Aqidatil Awam, bersama abuya kita. Setiap ingat, hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, semakin banyak anak muda yang ikut, semakin banyak yang terselamatkan. Kalau bisa dari awal kajian direkam. Rekam. Ngaji tak lama, 30 menit, 45 menit, habis itu tanya jawab terkait dengan akidah, lalu kemudian direkam. Nanti hasil pengajian itu ada satu yang menuliskan. Tak bisa menulis sekarang, ada itu aplikasinya. Yang bisa merekam, keluar tulisan, tinggal di edit, lalu buat syarah Jala'ul Afham. Jala'ul Afham itu sendiri sudah syarah, hasyiah Jala'ul Afham, syarah ala aqidatil awam. Itu bermanfaat, bisa meninggalkan tulisan sehingga menjadi amal jariah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.